Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, amin. Bertemu lagi dengan saya Gulo dalam program Dunia Kampus oleh Jadi PNS. Kali ini kita akan terbang ke Amerika Serikat dan sudah bersama kita salah satu anak muda kebanggaan Indonesia yang tengah menyelesaikan studinya, magisternya di Harvard Business School. Sudah bersama kita Mas Calvin Nathanael atau yang biasa disapa dengan Mas Calvin. Halo Mas Calvin, apa kabar? Halo Mas Gulo, kabar baik. Terima kasih banyak udah mengundang saya untuk berbagi tentang aplikasi saya dan kehidupan saya di Harvard. Mudah-mudahan ya Mas, sharing saya membantu untuk teman-teman yang mau sekolah atau consider MBA. Dan juga informal aja Mas, jadi bisa tanya pertanyaan kapan aja selama nanti saya sharing. Makasih banyak Mas Calvin untuk kesediaannya untuk sharing di sini dan harapan bulannya semoga semakin banyak ya anak Indonesia nanti yang bisa kuliah di luar negeri terutama di Harvard University. Dan untuk itu kita langsung ya mulai presentasi Mas Calvin langsung nih dari Boston. Untuk itu kita silahkan kepada Mas Calvin. Ya, baik. Makasih Mas Gulo. Ya, jadi saya mungkin share dulu ya kayak tentang my introduction about my path into Harvard Business School. Jadi dari semenjak saya lulus SMA di Canisius sampai mungkin saya MBA di Harvard. Jadi saya menghabiskan waktu saya di Indonesia ketika sampai SMA. Semenjak itu saya pindah ke Singapura. So I study at Nanyang Technological University, S1 di Singapura, jurusannya matematik sama ekonomi. Di NTU itu saya aktif bukan cuma di akademik, tapi juga di bidang extracurricular activities. Jadi kalau di NTU itu ada semacam student club atau mungkin di Indonesia ada namanya BEM ya Mas ya. Yes, Jadi benar. saya itu dulu ketuanya BEM untuk sekolah sains di NTU. Saya representasikan sekitar 2.000 siswa dan juga saya juga enjoy untuk spending time untuk like volunteering activities. Jadi kayak Make a Wish Foundations itu salah satu area atau salah satu hobi saya. Wow. Jadi Make a Wish Foundation itu semacam kayak non-profit organizations di mana kita itu berusaha untuk memenuhi keinginan anak-anak yang dengan penyakit kritis. Jadi banyak anak-anak ini mungkin punya penyakit cancer, terminal, late terminal. So we actually want to spend time playing with them, or sometimes they actually want to meet like someone in the industry, like an actor and actress. So we help these children to actually meet these people, just to ensure that they actually achieve what they want when they go through a very hard moment. Jadi saya lulus NTU 2014. Jadi pekerjaan pertama saya di Citibank Singapura. Saya part of the Management Associate Program, jadi kayak rotational program. Before I focus in credit and portfolio risk management team. Dan setelah sekitar 2-3 tahun, saya join PwC, PricewaterhouseCoopers in Singapore, working as an advisor, jadi working as a consultant. Jadi banyak klien-klien saya tuh financial institusi, seperti layaknya bank, across different market, so I cover like country in Southeast Asia, like Indonesia, Filipina. Kebetulan kadang-kadang jadi bisa pulang Indo juga. Saya juga cover kayak beberapa country di Afrika, tetapi yang sangat menarik dan sangat memorable itu adalah ketika saya transfer ke Hong Kong buat 3 bulan, cobain kayak gimana sih kerja di Hong Kong, gimana sih pengalamannya, dan cukup menyenangkan juga gitu. Jadi PwC itu pekerjaan terakhir saya ketika saya apply ke Harvard Business School, and I was a manager at PwC. Jadi dibandingkan dengan orang lain, Mas, pengalaman kerja saya lebih lama, sekitar 6-7 tahun dari semenjak saya lulus kuliah di S1 sampai Harvard. Kebanyakan orang biasanya pergi MBA setelah 4 tahun. Saya actually ngelamar, I applied to HBS in 2019, tapi saya di-reject. I got rejection from HBS. And then I reapply again next year in like year of 2020, and I got an offer letter. Jadi kenapa sih saya share ini tentang my path to HBS? Sebenarnya nggak ada formula yang pasti, kayak sebenarnya profil apa sih yang harus kamu punya untuk jadi HBS students, untuk jadi Harvard students. This is my path, and your path can be totally different. You can do anything totally different. You can work in like a startup, you can work in a consulting, you can work in a banking. Jadi nggak ada formula khusus. Kadang-kadang kan orang nanya kayak, apa sih Mas formulanya? Apa sih kayak path yang harus saya kerjain? Nggak ada formula khusus. Jadi kamu harus bisa bikin kamu punya your own path. Kira-kira path kamu gimana?
kira-kira minat kamu di mana, kira-kira skill kamu di mana, dan disitulah kamu coba untuk apply for MBA, gitu Mas. Ya. Mas Calvin coba pertama di reject, kemudian coba kedua diterima, begitu ya Mas Calvin ya? Iya. Ada sekolah lain Mas yang Mas coba selain HBS? Saya sekolah apply dulu lumayan banyak. Dulu sekitar apply 3-4 sekolah. Untuk di tahun 2019, majority kayak hampir like reject gitu. Dan reject itu lumayan stres juga ya Mas, kayak waduh kurang apa ya, ini GMAT udah cukup, kerja udah cukup, kurang apa ya. Tetapi dari situ saya belajar kalau misalnya ada hal yang perlu saya ganti di aplikasi saya, dan seperti misalnya tentang essay-nya harus gimana, tentang recommendation-nya harus gimana, tentang gimana cara kamu taruh resume kamu, dan itu semacam learning opportunity. Dan saya apply di tahun berikutnya, saya jauh lebih siap, saya lebih prepare. Jadi disitulah yang buat perubahan Mas dibanding yang waktu tahun sebelumnya. Menarik. Terima kasih Mas Calvin. Ya. Jadi tadi Mas Gulo nanya pertanyaan yang sangat penting, kayak apa sih yang berubah? Jadi kalau misalnya saya melihat ke belakang, sebenarnya ada 3 hal yang saya mau share di slide yang berikutnya. Jadi ini ada 3 hal yang menurut saya harap orang bilangin saya pas saya apply MBA. Karena MBA itu kan untuk orang-orang di Indonesia atau mungkin waktu saya di Singapura nggak banyak orang MBA. Jadi ketika saya minta tips, apa sih tipsnya buat MBA? Banyak orang kasih tips yang lumayan general. Tetapi saya harap 3 hal ini saya tahu jauh lebih awal, jadi saya bisa prepare aplikasi saya lebih baik. Yang pertama itu adalah untuk plan extremely early. Yang kedua adalah strong support system. Yang ketiga adalah productive coffee chat. Mungkin sebelum saya go through each of the approach, ya ini letter of admission saya yang saya dapat dari HBS. Waktu saya buka itu deg-degan banget karena waduh, itu kalau nggak salah jam 12 malam atau jam 1 pagi, karena kan time difference ya. Jadi saya nggak bisa tidur. Jadi saya mau tidur nggak tenang, bingung jadi mau apa. Jadi kerjanya cuma nungguin di komputer, nungguin email, buka email, Bisa dapat ini dibayangkan tuh. seneng banget. Saya sendiri bisa Waduh, stres membayangkan. banget. Iya, stres banget. Jadi pas dapat ini, langsung loncat dari kursi, telepon keluarga, dan seneng banget sih. Iya, wow. Ini luar biasa nih. Mas Calvin luar biasa. Ini terima kasih Mas Calvin sudah menunjukkan surat cintanya ya dari surat cinta Business School. Semoga ini memberikan motivasi ya buat teman-teman nanti bisa menjadi the next mahasiswa seperti Mas Calvin di Harvard Business School. Amin. Amin. Atau mungkin lebih hebat juga pastinya. Ya, jadi untuk 3 hal, yang pertama adalah tentang perencanaan, plan extremely early. Menurut saya aplikasi MBA itu sangat-sangat kompetitif ya Mas. Jadi banyak banget aplikan itu yang dari berbagai mancanegara dan mereka itu sangat kompeten gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat di website, kadang-kadang acceptance rates itu sekitar 5-20%. Dan typically like there is 10,000 of applicants. Everyone want to go to Harvard, everyone want to go to Stanford or like other university. Dan yang saya perhatian dari pas saya ngobrol sama teman-teman saya yang dari India, and China, mereka itu punya mimpi ketika mereka kecil. Jadi jauh sebelum ketika mereka apply, mereka tuh udah punya mimpi dari kecil. Aku mau ke Harvard suatu hari, gitu. Dan karena mimpi itu, mereka itu membuat semacam decision yang very intentional. Jadi misalnya mereka itu pergi ke sekolah yang bagus. Mereka coba untuk dapat nilai yang bagus. Mereka coba untuk ikut voluntary activities. Contohnya banyak kegiatan yang sosial. Mereka juga untuk cari kerja yang bagus. Mereka coba untuk improve Inggris mereka dari kecil. Mereka coba untuk improve matematik mereka dari kecil. Jadi yang mau saya sampaikan itu adalah kamu harus plan early kalau misalnya kamu mau achieve a goal. This is not a necessary HBS, but in any goal, ya kan? Jadi, tapi kamu sering mendengar kayak misalnya teman-teman bilang, oh, aku apply Harvard 3 bulan sebelum due date loh, 3 bulan sebelum deadline, 1 bulan untuk GMAT, 1 bulan untuk essay, 1 bulan
untuk recommendation, and I got into Harvard, right? So, no need to plan so much, just submit last minute. Ini something yang aku mau coba tekankan untuk coba jauhi pola pikir seperti ini, gitu. Untuk last minute, 3 bulan nih deadline-nya nih, apply sekarang semua kerjain. Aku coba untuk encourage teman-teman buat supaya mencoba mencegah untuk last minute planning. Karena ada banyak faktor kenapa orang ini bisa sukses yang sebenarnya kita nggak tahu. Gitu. Contohnya, mungkin orang ini kerja di industri yang sangat spesifik dan mungkin industrinya lagi booming, gitu. Jadi Harvard butuh these people. Atau mungkin orang ini satunya udah di luar negeri atau di Amerika. Atau mungkin cuman pure luck. Jadi cuman faktor keberuntungan. Jadi saran saya jangan coba masuk ke pola pikir untuk mengerjakan sesuatu last minute, tetapi coba untuk planning, untuk karena kalau kamu planning, kamu bisa ask your boss, misalnya, bos, aku mau coba exposure dong, dikirim ke luar negeri, aku mau coba kerja ini dong, dan ini bakal bantu kamu pas aplikasi kamu di Harvard, gitu ya. Yang kedua adalah tentang strong support system. Ketika aku mikir aplikasi di Harvard ini, kamu harus coba mikir kayak ini is a long process. It's like a marathon, not like a sprint, ya kan? Kadang-kadang orang berpikir kayak tenang aja 3 bulan beres. Let's sprint, running 3 bulan, then stress, ya kan? Breakdown. Tetapi untuk beberapa orang itu bisa take years, bisa take tahunan, bisa take bulanan. Jadi it's very important to find a very strong support, like a family, friends, mentors, life partners, bisa juga pacar gitu ya. Jadi untuk bisa mensupport kamu di perjuangan di perjalanan yang sangat panjang ini gitu, ya kan? Karena sorry ya ini ya untuk support kamu di perjalanan yang panjang ini. Tapi kamu nggak usah bilang ke semua orang satu dunia kalau misalnya I'm going to go for MBA. Tetapi kamu mungkin mau consider bisa bilang untuk orang-orang yang dekat sama kamu, untuk bisa ngebantu kamu. Karena bakal banyak rejections along the way, ya kan? Bakal banyak rejection letter, surat cintanya ditolak, aplikasi ditolak. dan kamu harus bisa untuk bounce back, untuk balik, dan kamu harus percaya kalau misalnya kamu itu bakal diarahkan ke sesuatu yang lebih baik, gitu. Dan orang-orang yang ada di sekitar kamu adalah orang-orang yang bisa mendukung kamu, bisa memastikan kamu untuk tidak terlalu stres. Mungkin habis itu kita pergi jalan-jalan kalau dapat rejections. Dan menurut aku itu something yang sangat penting sih, Mas. Karena kalau enggak, rasanya tuh lonely banget, ya kan? Nah, disinilah juga penting untuk merasa nyaman dengan rejection, menurut saya. Rejection itu adalah sesuatu hal yang normal. Saya pun sendiri kayak ditolak Harvard in the past, waktu apply kerja ditolak banyak company, waktu apply university banyak ditolak, dan saya melihat ini adalah sesuatu yang normal. Jadi tidak ada yang perlu dimalu kalau misalnya kita di-reject atau kita gagal. Dan satu mindset yang saya punya pas saya apply adalah saya yakin dengan atau tidak dengan MBA pun di Harvard saya bisa menjadi orang yang sukses, gitu. Ini adalah semacam channel, tetapi bukan a requirement, gitu. Jadi lihatlah proses ini sebagai kesempatan untuk belajar, untuk mengenal diri dengan lebih baik. Banyak orang bilang kan, do self reflection. Jadi saya melihat itu untuk mengenal diri saya lebih baik. Apakah goal saya itu something yang saya mau kerjakan? Apakah Harvard is something that I want to go? And if it's not, it's perfectly fine, right? A lot of people doesn't want to do MBA. They are very successful too. So don't think like MBA is a must, gitu ya. Yang poin terakhir yang mau saya sampaikan adalah tentang coffee chat atau orang bilang networking. Di sini saya ingin menekankan kata produktif. Kayak ketika kamu mau mengatur coffee chat, kamu harus melakukan banyak preparation and research dahulu sebelum kamu reach out ke orang itu, ya kan? Jadi ketika kamu misalnya ngobrol sama orang, jangan bertanya pertanyaan yang bisa kamu temukan di website. Gitu, misalnya nanya, essay question-nya Harvard apa sih? Atau mungkin misalnya nanya, GMAT median-nya Harvard berapa sih? Gitu kan. Sebenarnya itu kan something yang bisa kamu lakukan, ketik di website. Tetapi kamu bisa bertanya pertanyaan-pertanyaan yang lebih personal dan produktif. Contohnya begini,
Harvard itu kan terkenal sama case study method, ya kan? 100% case study. Tetapi kamu nggak yakin apa sih case study, so you can ask the person, hey, tell me more about what is the case study method. What is the flow look like? What is the contribution that I can bring to the class? And people will actually share about different perspective. But this kind of insight will be very useful ketika kamu itu nulis essay, ya kan? Jadi kan ini insight yang cuma bisa didapatkan dari orang-orang yang sekolah. Jadi admission committee tahu, oh ini orang bukan cuma pakai website nih, tetapi udah ngobrol sama student kita. Jadi kamu itu lebih well positioned, kamu dapat competitive advantage ketika kamu submit aplikasi. Itu ya, Mas. Dan ada another advice that I have is speak to the current students and ideally those who have a similar function and geography as you, gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu kerja di e-commerce, gitu ya, misalnya di Tokopedia di Indonesia, kamu mau ngobrol sama orang yang udah diterima di Harvard, sebelum diterima Harvard mereka kerja di e-commerce dan di emerging market juga, gitu. Jadi kalau misalnya background kamu e-commerce, jangan reach out to people that work in misalnya pertambangan atau mining, karena itu advice-nya sangat berbeda, approach-nya sangat berbeda, gitu. Jadi kamu reach out ke mereka dan kamu coba mengerti kayak gimana sih cara mereka itu dulu aplikasi, apa sih yang mereka tonjolkan dari pekerjaan mereka di e-commerce, apa sih yang mereka tonjolkan dari pengalaman mereka kerja di Indonesia, gitu. Jadi ini bakal something yang bisa kamu pakai dan kamu replicate, and then you have to adjust based on your personal experience, and then you submit. It will increase your chance a lot, gitu. Tetapi satu hal yang saya mau sampaikan terakhir adalah banyak orang menyarankan kamu to only speak to the people within your circle, ya kan, within your network. Some people say like, yeah, just reach out to the people within your circle that do MBA or like study in the United States and ask them. Ketika saya apply dulu, Mas, waktu apply Harvard, nggak banyak teman saya yang ambil MBA, dan nggak banyak teman saya yang sekolah di Amerika. Apakah berarti saya itu nggak bisa reach out, nggak bisa network with these people? The answer is no, ya kan? Karena sekarang udah di dunia digital, you can always reach out to people from LinkedIn. You can actually try to guess their email address, like what is maybe like Calvin Atlanal at Harvard Business School, something like that. Just try to guess. And also like some of the school have like a student ambassador in the website, which you can actually reach out and ask. So typically, aku tuh dulu pakai LinkedIn, aku pakai cold call email, ya kan, dari satu orang, habis itu aku tanya, tolong dong kenalin ke orang lain, bisa nggak? Nanti nambah lagi jadi satu orang, nambah lagi jadi satu orang. Jadi kamu punya teman coffee chat yang lumayan banyak, gitu. Tetapi yang saya mau sampaikan juga, jangan takut buat reach out ke orang, gitu. Orangnya kadang-kadang orang Indo kan takut ya, misalnya orangnya sekolah di Harvard nih, takut nih kirim email, takut nih dicuekin. It's okay. kita juga in the past kita dapat bantuan banyak banget dari orang-orang, dan typically MBA students like me, we want to pay forward. Jadi kita mau bantu orang-orang yang generasi berikutnya untuk pergi ke Harvard juga. Jadi don't be afraid to like reach out, to ask for help, and what is the worst case? Worst case is like they don't reply you, but it's okay. You can always reach out to other people, right? Jadi yang saya tadi sempat bilang kayak case study method adalah hallmark atau mungkin signature-nya HBS. Apa sih case study method? Mungkin saya play video sekitar 1-2 menit supaya kalian dapat gambaran yang lebih jelas. Apa sih HBS, ya kan? Pada saat yang bersamaan kalian bisa evaluasi apakah ini adalah suatu hal yang kalian ingin lakukan di MBA, atau mungkin kalian prefer different approach, gitu ya. Saya play videonya. Today, we put ourselves in the shoes of Cynthia Carroll. Imagine, you've become CEO of one of the world's largest mining companies, Anglo American. $25 billion in sales, 162,000 employees, 2/3 of them in South Africa, and 4 months into your job, you hear the news, one of the miners in Rustenburg has lost
his life. Yet another fatality. You have to decide, are you going to shut down the mine or continue business as usual? David, if you can open for us today. You're Cynthia Carroll. The news comes to you. Do you shut down the mine in Rustenburg? Yes or no? What are you going to do? So I think she needs to initiate very detailed investigations into what happened in these circumstances and then what has happened throughout the past. Are you going to shut down or not shut down? So I'm going to do a detailed investigation. And then when I do have a plan... What are you learning? What are you learning in this investigation? Practices that are not being followed correctly or out of line or could be safer, where there's like issues. People are dying. It's not safe. What evidence are you looking for? When you get the opportunity to participate, you need to be able to compact the information that you're going to present in a very concise and clear manner. Through participation in class every day, this is something that I am trying to sharpen. Who wants to get in on this? It's dynamic, it's fast-paced, there's a ton of energy. Everyone's really excited to jump in and contribute. I learn a lot from my peers as much as I learn from the faculty, if not more. The professor kind of facilitates. It's like an orchestra. They kind of direct the music, but they're not necessarily playing it. Izosa. I think we need to shut it down. Minor deaths are accepted as just a part of the process of mining. Shutting down the operation would signal a very strong mentality shift that deaths aren't going to be tolerated. That's called a bold stroke, by the way. What Grant is talking about, what Izosa is talking about, what Robert is talking about is a bold stroke, which means from this day forward, something has shifted. But those of you who disagree, say what? Jadi, Mas Gulo nih, kalau misalnya lihat video ini, saya ada 3 take away ya. Yang ini sebenarnya persis sama yang saya harus hadapin setiap hari gitu. Jadi jadi di mana case study method ini ada 3 komponen. Yang pertama adalah kasus yang bakal kalian go through di kelas itu adalah kasus real life gitu. Jadi bukan kasus yang hypothetical. Jadi in this case ini situasi di mana kalian itu harus act sebagai CEO of the organizations dari tambang company dan ada semacam fatality, people died. As a CEO, would you shut down the mining, the tambang, atau would you continue? Dan ini adalah something yang kalian harus bisa posisikan diri kalian sebagai future leader, gitu. Dimana poin kedua yang ingin saya sampaikan adalah ketika kamu menjadi future leader, ketika kamu menjadi CEO atau mungkin presidir di suatu perusahaan, kamu harus make this kind of decisions with limited amount of information. Kadang-kadang bingung kan, apa ya, yes atau no, yes or no. So in this case study is a very safe environment. There is no right answer. You can say yes, shut down the mining because of certain reasons. You can say no, don't shut down the mining because of other considerations. Jadi kamu belajar untuk bisa take position, di mana yang ini yang menurut saya sangat berguna. Poin ketiga yang mau saya sampaikan adalah kalau kamu lihat di kelas, profesornya itu sebenarnya bukan kayak lecturer gitu ya. Kalau kita di Indo kan dulu kan biasanya kita duduk di kelas, kita dengerin profesor, kita take note. Di sini profesornya itu adalah moderator gitu. Jadi siapa yang kasih kamu ilmu, siapa yang kamu dapat pengertian, itu semua dari classmate kamu gitu. Jadi kamu bisa lihat classmate kamu tadi kasih komen tentang let's do detailed investigations, atau mungkin classmate kamu, kadang-kadang kamu ada classmate yang mungkin pernah kerja di company ini, kayak di Anglo-Americans. And then mereka bisa share dari pandangan mereka, apa sih yang harus dilakukan, gitu. Dan disinilah kamu juga harus melihat sekarang dari sudut pandang kamu, value apa, atau mungkin contribution apa yang bisa kamu kasih di kelas. Ya kan? Apakah mungkin kamu share tentang pengalaman kamu kerja di Indonesia, atau di emerging market, atau mungkin di specific industry. So we learn from each other. That's why I think that's what we call about MBA. What do you mean by learn from each other? Is basically everyone is the one that share the knowledge. It's not the professor. Professor just act as a facilitator. Gitu, Mas. Jadi kalau kamu ngerasa ini adalah something yang cocok buat kamu ngerasa kamu bisa di put in the spotlight,
So I think HBS is for you, so you should apply. Slide berikutnya adalah tentang life at HBS. Saya bagi ini menjadi 3 different pilar. Yang pertama adalah pilar akademik, yang kedua adalah pilar friendship and network, yang ketiga adalah pilar karir. Jadi akademik ini adalah something yang sangat core untuk HBS. Karena kita nggak boleh bolos tuh Mas. Kita harus datang kelas, mereka take absence, dan kita harus baca case gitu. Kita harus mereka bakal ada banyak course di mana course ini didesain supaya kamu menjadi manajer yang baik. Jadi di tahun pertama kamu harus ambil accounting, finance, marketing. Whether you like it or you don't like it, you have to take this course because HBS believe this set of skills are important when you become a leader. Jadi foto yang pertama itu adalah flag day. Flag day itu di mana kita semua pajang atau kita semua gantung semua bendera-bendera dari student yang ada di kelas gitu. Jadi kalau yang Mas bisa lihat di sini ada bendera Indonesia nih yang saya wakilin. Wow. Ya. Jadi berikutnya tugas kalian teman-teman buat ke kelas untuk coming to HBS and ensure kalau misalnya bendera Indonesia tetap ada juga di kelas ya. Yang kedua ini di bawah ini adalah fire chat with business leader. Fire chat itu kayak ngobrol-ngobrol kopi lah, kayak ngobrol-ngobrol di warung. Tetapi people that come is a very high caliber people, like a business leader. Jadi di sini adalah CEO dari JP Morgan, Jamie Dimon, yang kalau di Times orang bilang he is like one of the most powerful people on earth karena dia itu CEO, president of like big organizations. Dan kamu bisa ketemu dia face to face dan kamu bisa tanya pertanyaan. Kamu bisa tanya pertanyaan apa aja. Kamu bisa pertanyaan, apa sih climate change from your perspective? Apa sih saran kamu supaya saya bisa menjadi seperti kamu? Apa sih, what do you think about cryptocurrency? What do you think about politics? What do you think about Indonesia? And he can answer all the questions. And you will learn a lot from his perspective. I think this is something that you want to actually get exposure into ketika kamu mau join HBS. Pilar yang kedua adalah pilar friendship atau network. Jadi kita ini pengen sekali gitu ya bikin teman dengan orang-orang dari berbagai macam negara dan kamu juga ingin spend waktu sama mereka di luar kelas. Gitu ya. Makanya kita ada namanya section retreat, kadang-kadang kita jalan ke negara lain. Itu adalah kesempatan di mana kamu mengenal mereka di luar kelas, mengenal mereka secara pribadi yang lebih baik. Karena banyak teman-teman ini bakal jadi teman kamu untuk lifetime. Ya kan? Jadi meskipun HBS itu cuma 2 tahun, tetapi kamu mau punya teman-teman yang in the future, kalau kamu kontak masih mau jalan bareng kamu atau kumpul. These people are very nice in my opinions, and they will actually become a leader in the future. Maybe beberapa dari mereka bakal jadi CEO dari big organization. So it's important to have like a very strong friendship and network with these people. Yang kedua adalah tentang industry focus conference. Jadi di sini tuh banyak banget conference. Kayak ini aku baru attend last week, namanya VCPE atau Venture Capital Private Equity Conference. Jadi this is conference like a lot of eksekutif dari berbagai company atau mungkin investor datang ke kampus dan kamu bisa network sama mereka. Kamu bisa kadang-kadang mungkin bisa minta kerjaan buat full time atau buat summer. Jadi this is a very good opportunity, gitu ya. Yang pilar terakhir yang penting juga adalah karir. Gitu. Orang-orang banyak yang pergi ke MBA because they want to switch karir, ya kan Mas? Jadi mungkin sebelumnya kerja di bagian teknologi, mau jadi consultant, atau mungkin mau join the financial industry. Jadi yang bisa dilihat dari chart ini adalah is a very diverse. Majority go to consulting, financial, and technology. But some people go for like a consumer products, entertainment. So you have to find like what is your interest and like what do you want to do after graduations. Tetapi bukan berarti karena kamu masuk HBS cari kerja gampang. Enggak, betul. Itu susah juga nyari kerja. Jadi itu sangat kompetitif karena kamu harus compete sama orang lain yang super smart, super like they have like some experience before business school sometimes, and it's super competitive. But you don't have to worry because HBS like MBA typically have like a very strong career office. Kayak kita itu ada namanya career coaching, ada namanya alumni access, ada namanya student advisor. I personally got a lot of help from this
advisor. Kayak aku ada satu advisor which is second year students, senior, yang bantuin aku for every step of the applications. Like from reviewing resume dibetul-betulin, terus bisa juga kayak kasih tips buat interview, sampai akhirnya aku dapat offer buat summer internship. Jadi banyak banget resources dan bantuan yang bisa kamu dapetin pas di sekolah, dan salah satu advice yang ingin aku sampaikan adalah kamu harus tahu pilar mana yang penting buat kamu. Ada orang yang mau ke HBS karena mereka mau fokus ke akademik. Ada orang yang mau ke HBS karena fokus on karir. Jadi kamu harus tahu pilar mana yang penting dan kamu harus stay on track. Gitu ya. Karena banyak banget Mas orang-orang yang awalnya mau fokus di karir nih, ya kan? Tetapi network deh, friendship aja deh penting, akademik deh penting. Jadi karirnya malah nggak keurus gitu. Jadi pas hari kerja malah nggak dapet gitu. Makanya it's very important to know among these three pilar, mana yang kamu mau taruh more weight, mana yang mau kamu fokuskan, dan kamu harus make a plan early as well. Kayak advice aku sebelumnya, make plan early before business school, which area that you want to achieve by the end of business school. Gitu, Mas. Ini adalah semacam tips atau untuk persiapan kamu ketika kamu masuk HBS. Ada 3 milestone yang menurut saya sangat penting. The first one is GMAT and GRE. Second one is ASN recommendations, and the third one is funding and scholarship. Saya nggak nyaranin ya untuk orang kerjain semuanya bersamaan. Kadang-kadang ada orang, setengah pagi kerjain GMAT, sore kerjain essay. Saya nggak nyaranin gitu. Saya menyaranin kamu fokus ke satu hal, which is GMAT and GRE, habis beres baru ke ASN recommendation, habis beres baru ke funding and scholarship. In this kind of order, gitu ya. Dan saya tambahin di sini ada namanya why is it important, ya kan? Karena kan kebanyakan dari ketika kita melihat ini milestone ini kayaknya beban gitu ya Mas, kayaknya kenapa harus belajar GMAT, kenapa harus tulis essay, kenapa harus mikirin duit, ini kayaknya beban gitu. Tetapi why is it important is about a mindset. Mindset apa yang mau kamu punya ketika kamu go through this milestone, ya. Contohnya misalnya GMAT dan GRE. Kenapa sih orang harus punya GMAT dan GRE yang bagus? Kadang-kadang aku bingung kan. Aku bisa kok ngomong Inggris. Kenapa sih harus GMAT sama GRE saya harus tinggi banget? In reality, it's important. It's because you have to read around 30 pages of cases every single day. Jadi kamu kayak baca novel tuh. Setiap hari 30 pages harus baca, kompleks, dan kamu harus ngerti. Gitu. Jadi ketika kamu punya verbal itu bagus, ketika kamu bisa GMAT score kamu bagus untuk bagian verbal, itu sangat kebantu kamu pas kamu di sekolah. Jadi kamu nggak gelagapan, gimana nih saya nggak bisa ngerti ini gitu. Nah kamu bisa baca case bagus, kamu bisa contribute di kelas. Untuk GMAT Quant, right? Like matematik, saya belajar matematik kok dari SD. Kenapa sih saya harus pas ini punya matematik test? Karena some subject are very quantitative and analytical focus, gitu. Jadi kayak misalnya accounting, finance, you have to deal with a lot of number and you have to think on the spot. And this kind of, like whatever you learn in GMAT and GRE is help you to prepare yourself so you can actually be able to do quick calculations, with the calculation concept, and it's really helpful. Ya kan? But to score like a high GMAT and GRE is not easy, ya kan? I agree. It takes a lot of months for me, and some people it actually take years. And because of that, a lot of people say like, okay, maybe GMAT and GRE is not important. Maybe I should focus on other part. But my advice is, you should aim for like the school average GMAT and GRE, gitu ya. Karena kalau misalnya kamu ada 2 applicants, kamu profilnya sama, satu punya GMAT atau GRE lebih tinggi, sekolah mungkin bakal ambil yang GMAT atau GRE-nya lebih tinggi, gitu. Makanya saya menyarankan bahwa don't take GMAT and GRE as something that is not important, it is important and it will be helpful. Gitu ya. Biasanya orang Indo apa sih problemnya? Kadang-kadang verbalnya itu rendah. Mati jago kan, kita kan orang Indo kan, uang itu cepet. Olimpiade, tetapi kan nggak ada Olimpiade bahasa Inggris ya kan dulu kan. Jadi kita kadang-kadang kita ngerasa bahasa nggak penting lah gitu ya. Makanya kamu harus tes early, take a sample test and identify what is your weakness.
Are you weak in English or are you weak in maths, right? If you're weak in English, then you have to actually catch up by taking course or like, reading a textbook. Kadang-kadang ada orang yang harus pergi ke tuition juga, dan ensure kamu punya time yang enough gitu. Kadang-kadang bisa dari 3 bulan sampai setahun. Jadi don't take GMAT lightly. At the same time, plan early, again to my previous point, so you can have a time to write an essay and recommendations and thinking about funding. Gitu ya, Mas. Untuk essay and recommendations, kenapa sih essay and recommendation is important? Orang Indo kan jarang yang nulis essay ya, kecuali kalau kita mau nulis buku gitu ya. Biasanya kan. Nah, kenapa essay and recommendation important? Karena in class, you need to communicate idea concisely and persuasively. And essay is a place where you can actually demonstrate that you can actually communicate well, written and verbal communications. Gitu. Kamu harus persuasif, kamu harus concise, kamu boleh bertele-tele, dan kamu harus bisa get the point across to the admission committee. And that's why they say the process is important. Nah, kenapa sih recommendation letter is important? Karena in the business and career, in the future, you all will become like a senior manager or like a future leaders. And then when you go to switch jobs, when you want to engage with supplier or something, people ask for like recommendations. People don't just interview you and like, tell me about your biggest accomplishment and accept you for the job, but they will ask recommendations from your previous employer. Ya kan? Jadi di sinilah kita dicoba untuk train untuk menjadi bisnis. Kayak apa sih hal-hal yang dibutuhkan, dan menurut saya essay recommendation is super important. Nah, tipsnya apa? Pertama itu identify your goals, identify what you really want to do in life, short term and long term. Nah, masalahnya Mas, banyak orang itu pas nulis essay kadang-kadang goalnya itu berbeda sama yang dikerjain sekarang gitu. Jadi misalnya contohnya saya ingin bekerja untuk non-profit organizations di perkampungan. Nulisnya gitu ya. Jadi nulisnya gitu. Habis lulus MBA, saya ingin bekerja di non-profit organization, bantu social enterprise, work in non-profit, and so on. Tetapi pas kita lihat resumenya dia, waduh, kerjanya di big organizations, organisasinya bermasalah. jadi kita sebagai reader, admission committee kadang-kadang bingung, ini goal nggak make sense gitu. Jadi ada kayak semacam mismatch. Ya. Nah, disinilah banyak orang nulis essay berpikir kalau misalnya kita ke Harvard, kita ke Stanford, kita bisa menjadi siapapun yang kita mau. Pada kenyataannya, business school itu adalah accelerator. Gitu. Jadi untuk mempercepat kamu untuk mencapai progres. Ya kan? Tetapi sebelum business school, kamu harus melakukan PR-PR kamu sendiri. Gitu. Kalau misalnya kamu ingin kerja di perkampungan non-profit, then take some kind of voluntary activities before business school. Ya kan? Or like working in a non-profit organization before business school. So, and then you realize, oh, when I work in non-profit organizations, there is still area that I don't know, and that's why I want to take MBA, and that's how MBA helps me to achieve my goal after business school. So people will believe this story. So that's why it's important to identify your goals, what have you done, and how the school can help you to accelerate progress. Gitu. Ya kan? Yang poin yang kedua yang mau saya sampaikan adalah recommendations. A lot of people actually think, oh, I have to get a recommendation from a CEO atau president atau someone HBS alum, someone yang kayak sangat influential. Tetapi kamu kadang-kadang nggak kerja sama orang ini, gitu. Nah, itu problemnya. Pas mereka tulis recommendation letter, mereka nggak tahu apa yang mau kamu tulis. Personally, I got recommendation letter from my manager that can validate my achievement. Gitu. Jadi kalau misalnya kamu tulis di resume, kamu bisa increase sales dari company 200%, ya kan? Then the recommender will actually explain like how this guy actually be able to increase the company sales by 200%. How this guy is actually demonstrate like attitude, like personal behavior that is actually good. So this they can actually accomplish a lot of things in the company, and it's become much more credible. Gitu. Jadi ini adalah semacam semacam testimonial dari supervisor kamu kalau kamu tuh bukan cuma ngarang-ngarang cerita lu dari resume, tetapi kamu kerjain dan kamu adalah orang yang baik. Gitu.
Yang mau saya sampaikan terakhir adalah resume itu kadang-kadang bisa sangat challenging untuk orang Indonesia. Kalau misalnya kamu butuh bantuan, butuh consultations, if you need a help, just think about third party or like reach out to, MBA students for advice, for review. Don't be afraid to do that because, once people see your resume, like your ASAN recommendations, they may give like the suggestions that can help you to improve. Gitu. Poin yang ketiga yang mau saya sampaikan adalah funding and scholarship. Menurut saya ini adalah order terakhir yang harus kamu pikirkan. Banyak orang, teman-teman saya, terutama di Indonesia atau Singapura, mereka itu takut gitu untuk MBA, takut untuk sekolah ke luar negeri, ke Amerika, karena ngerasa kayak, wah mahal banget ya, uang berapa M hilang buat MBA, nggak jadi deh, saya nggak mau deh, saya stick aja sama kerjaan saya yang begini aja nggak apa-apa deh, saya happy deh, gitu ya. Tetapi menurut saya kamu jangan worry terlalu banyak tentang funding dan scholarship, karena ketika kamu dapat MBA yang bagus, ketika kamu dapat MBA yang prestigious, then a lot of people will want to sponsor you, gitu. Karena di Indonesia pun, ya kan, itu udah ada semacam misalnya LPDP, banyak juga company scholarship. Banyak people will actually want to invest in you because you are able to go to a good university, gitu. Makanya think this like from like investor perspective, gitu ya. Kan kita sekarang lagi banyak banget ya orang yang lagi invest, kayak invest stock. Jadi kamu harus think like an investor perspective. There is an upside, there is a downside, but at the same time thinking about like what kind of upside, what kind of potential that you can get from attending MBA. Is not free, it's not cheap, I agree. But if the upside potential is way bigger than the cost, then you should consider taking MBA. Gitu ya. Satu hal yang saya ingin sampaikan adalah student loan sendiri itu bukan something yang bad. Student loan kadang-kadang kalau kamu misalnya apply scholarship di reject, atau mungkin kamu nggak dapat financial aid, kamu bisa consider student loan. Kayak ambil loan dari bank di US atau mungkin bank di Indonesia. Dan ini something yang bukan suatu hal yang buruk juga, gitu. Kadang-kadang pemikiran kita adalah loan itu jelek, debt itu jelek, jangan ambil. Tetapi pada kenyataannya ini bisa membantu kamu untuk mencapai mimpi-mimpi kamu, gitu. Tetapi saran saya, ketika kamu ambil student loan, kamu harus tahu apa yang mau kamu kerjakan pas kamu lulus dari MBA, gitu ya. Typically ada dua path, kayak misalnya working in the corporate organizations, atau mungkin working in like doing a startup, atau mungkin balik ke US, atau mungkin balik ke Indonesia, atau mungkin stay di US. Ideally, kamu mau ambil student loan kalau kamu mau kerja di perusahaan di US, gitu ya. Karena income kamu yang kamu dapat dari US bakal cukup untuk cover student loan yang kamu harus bayar setiap bulan. Tetapi kalau mimpi kamu adalah kamu ingin menjadi startup founder, kamu ingin kerja di Indonesia, saran saya jangan ambil student loan, karena sebagai startup founder, kamu kan mungkin kayak the income is not clear, like whether the startup is going to succeed or fail, while the student loan is fixed, so you still have to pay regardless your startup status. So it will be very stressful. So you don't want to be yourself to be trapped in like a debt and bankrupt. So think about it wisely, like what is the path that you want to do if you take a student loan, gitu. Tapi poin saya adalah kalau kamu dapat sekolah yang bagus, not everyone, but a lot of people will want to actually sponsor your education, gitu. Poin terakhir yang mau saya sampaikan tentang MBA adalah MBA itu bukan sesuatu yang murah, bukan sesuatu yang ikut-ikutan, gitu ya. Karena kadang-kadang kita lihat di media, oh orang ini pergi ke sekolah ini, ikut gitu. Tetapi ada banyak konsiderasi yang harus kalian pikirkan juga, gitu. Apakah ini something yang benar-benar kalian pingin atau kalian mau ikut-ikutan, gitu. Tetapi dengan planning yang baik, dengan planning yang baik, kamu punya waktu yang baik, kamu pasti bisa. Aku yakin 100% kamu bisa menjadi Harvard students, bisa jadi MIT students, Stanford, atau mungkin universitas manapun yang kamu mau, itu bisa, gitu. Jadi, I've seen a lot of success story. So, if you think that you are not good enough, if you are not sure that you can go to Harvard, throw this mind away and just focus on like how you can strategize yourself, how you plan early, so you can also go for MBA in US or any university that you want, gitu Mas.
Sekian sharing saya ya, Mas. Iya, Mas Calvin. Terima kasih banyak, Mas Calvin, udah sharing. Mas Calvin kuliah di Harvard Business School. Stres kah, Mas? Jujur stres, Mas. Saya stres. Karena ini something yang baru sih, Mas. Kayak misalnya saya dulu di Singapura itu kan kayak di Indo ya. Kita jadi kalau misalnya kalau datang ke kelas, nggak usah disiapin gitu kadang-kadang. Jadi kita ke kelas, duduk aja dengerin, ngerti, udah pulang gitu ya. Tapi di Harvard itu nilai kamu tuh dari participation kamu. Jadi kamu setiap hari tuh harus coba angkat tangan, kamu harus coba ngomong. Dan kadang-kadang stres, Mas, karena kamu harus ngomong di depan 90 orang. 90 orang, satu kelas tuh 90, tetapi satu angkatan 900, jadi dibagi jadi 10 kelas. Kamu harus ngomong di 90 orang, kamu harus nyampein poin kamu loud, clear, persuasively, dan kamu harus ngomong ini ke depan orang yang sangat-sangat kompeten. Gitu. Jadi itu stresnya di situ. Stres yang kedua adalah untuk balance antara networking dan karir, gitu, Mas. Kadang-kadang kita nih masih muda ini kadang-kadang ngerasa FOMO gitu ya, Mas ya. Wah, ini ke pesta, ini jalan-jalan, ikut nggak ya? Nggak ikut nanti dikucilkan. Tetapi minggu depannya ada interview padahal. Nah, itulah di saat itulah di mana kamu harus make a decision. Kayak pilar mana, kembali lagi ke poin di mana pilar mana yang mau kamu fokuskan. Apakah karir, akademik, atau network. There is no right or wrong. It's just like a preference dari setiap individual, Mas. Baik, makasih Mas Calvin. Banyak orang yang ingin menjadi mahasiswa di Harvard Business School. Dan bagaimana rasanya Mas Calvin menjadi seorang mahasiswa Harvard Business School? Ya, yang pertama saya rasakan adalah saya ngerasa bersyukur gitu ya, Mas ya. Karena untuk jadi mahasiswa di sini bisa merepresentasikan Indonesia, merepresentasikan saya juga dulu grow up di Singapura, itu merasa sangat bersyukur. Tetapi merasa ada beban juga yang harus ditantang gitu, Mas. Ya kan? Karena kan kita sudah menjadi Harvard students, kita harus bisa kasih good image to others gitu. Jangan sampai orang lihat kita kan jadi semacam representasi orangnya dari Indonesia. Jangan sampai mereka lihat kita ngerasa kayak, wah, ternyata orang Indonesia nggak ngerti apa-apa ya. Gitu. Kan jadi sedih kan, jadi salah gitu. Jadi disitulah kita harus bisa menjadi pribadi yang baik dan at the same time menjadi pribadi yang otentik gitu, Mas. Jadi jangan terlalu ikut-ikutan sama budaya Barat gitu. Kalau misalnya kita ngerasa nggak cocok, ini bukan value kita, bukan prinsip kita, you can always say no gitu. Just I don't want to do that and so on. So tetapi yang saya rasakan adalah saya bersyukur dan saya kembali lagi ke poin yang saya sebelumnya sampaikan. Saya dibantu oleh banyak orang. Saya nggak mungkin di sini kalau mungkin nggak banyak orang yang bantu saya, dan kedepannya saya juga mau melakukan hal yang sama gitu. Jadi untuk teman-teman kalau misalnya ngerasa kayak apa sih Harvard atau mungkin pengen dapat advice yang lebih lanjut tentang spesifik aplikasi kalian, bisa reach out ke saya, bisa reach out ke LinkedIn, just drop a message. Saya nggak punya Instagram, jadi most of the time I check LinkedIn, so just feel free to reach out gitu, Mas. Makasih Mas Calvin untuk kemurahan hatinya dan kesediaannya. Baik Mas Calvin, kita pengen tahu nih, what makes Calvin? Yeah, I think what makes me is ketika orang is something that people ask, tell me about yourself, right? Like in class, tell me about yourself. What makes me, I think, is a component of two things. One is professional work and outside of professional work, gitu, Mas. Jadi my background is I used to work in consulting, I used to work in finance. I focus a lot on risk management aspect of the job, and at the same time, I work with clients from many different countries, like as I mentioned before, in Southeast Asia, in Hong Kong, China, Africa, and that's my identity, right? So. And that's why I think when people ask me about what value that you can contribute, I have to be honest. This is area that I have spent 7 years before I came to business school, and this is the area that I can contribute. So that's about my personal professional life. On the non-professional life, what makes me, I think
I have a sense of I really enjoy meeting new people, kayak coffee chat. I always love coffee chat. But at the same time, I'm a planner kayak orang yang suka ngeplan gitu. So in a lot of occasions, kadang-kadang aku tuh waktu di sekolah, waktu di undergrad, atau mungkin waktu di MBA pun, aku suka ngobrol sama orang baru, ketemu sama tetangga di depan rumah. Terus kadang-kadang aku suka ngeplan kayak, oh, yuk kita pergi lunch, yuk kita pergi dinner gitu. Dan I enjoy like one-on-one conversations. I feel like it's a very meaningful, kayak ngobrol sama Mas Gulo, atau mungkin kayak go with lunch with one-on-one. I think it's super meaningful. Some people like party, kayak misalnya kumpul sama 20 orang, 30 orang. And it's also fine, but for me, I think it's important to also like be on one-on-one conversations. And I think the last thing is to be helpful. I think in MBA it's very important to be helpful. Kadang-kadang Mas misalnya contohnya begini, ada orang yang aku mau travel ke Indonesia, kamu bisa kasih itinerary nggak? Kayak plannya apa aja? Then you have to say like, yes, I can do it. This is like what I recommended. Go to Bali, go to Lombok, and so on. And this work the other way around. Sometimes you need help from other people, ya kan? Kalau misalnya aku mau ganti karir into technology, go into banking, I will need help from people that work in the industry. So it's always about the give. At the same time, you have to take, and I think it's not transactional, but you have to show like a genuine. Because ketika kamu transactional, people know about it and they don't like about that as well. Makasih Mas Calvin. Dan apa nih pesan Mas Calvin untuk teman-teman Indonesia yang ingin kuliah luar negeri khususnya ke Harvard Business School? Yeah, I think Harvard is a school that is used to prepare you for becoming like a general management, gitu ya. I think different school have different specializations, ya kan. Kalau misalnya kita dengar Wharton is finance school if you want to become investment banker. If you want to go Stanford is for entrepreneurship. So if you have like a certain mindset that I want to become investment banker, I want to become, finance individual. So you can consider like putting Wharton as your first priority. But Harvard is like a general management, so that's why I think a lot of HBS alum become a CEO of like a big organizations, like typically the Fortune 500 companies. So the management, the CEO of the organizations. And that's why if you think about your applications, you need to think about like what kind of quality that the school look for, ya kan? Mungkin kalau misalnya if you want to go to Wharton, you have to put emphasis that you're very highly quantitative, you can do math, you can do finance, but in HBS you have to be a very well-rounded individual. Karena kayak as a general management, you have to be hands-on like marketing, management, finance, so you have to be everything. And that's why my advice is know what is your strength. Ya. Jangan ikut-ikutan orang. Kalau misalnya orang bilang aku bisa jadi ini, aku bisa jadi ini. Understand like what is your strength and put that in your applications. And make yourself unique gitu. Kayak I'm actually expert in like a risk management. And a lot of people say like, oh, maybe risk management is not fancy, it's not like trendy. But I'm really good at it. I know what's going on. And when the case discuss about risk management, I can add a lot of value. So similarly to you guys, I'm sure like you are expert in like a certain area. Focus on that expertise and like write in your essay, and then like make it as if that you can bring this value or like tangible contribution to your classmate. Because as an admission committee, I want people that can come to the class, be comfortable to share, and can add value the most. But most biggest important advice is don't be afraid to apply. Kayak aku tuh dulu waktu kecil, Harvard is something that's so far away. I remember only Bill Gates actually went to Harvard, and it seems impossible. But just try and apply, plan. What is the worst case that can be? The worst case rejection letter. Kita kadang-kadang juga nembak juga sering ditolak kan kadang-kadang. Jadi it's okay, ya kan. Jadi it's okay, just give a try and apply. Get a support system and don't be afraid to reach out to the student that study in Harvard or like whichever school that you want,
You can reach out to me in LinkedIn, but do your own research and prepare so we can have like a productive coffee chat like what I mentioned before. Orang Indonesia tuh pinter banget, jujur. Aku banyak banget ketemu classmate aku yang dari Indonesia tuh pinternya, minta ampun, surprise. Tetapi kadang-kadang kita suka malu gitu ya. Kita orang Indo tuh kurang suka ngebos kayak suka pamer kayak orang bule. Tetapi orang Indonesia itu potensinya gede banget. And I think Harvard realized it. That's why there is so many Indonesian actually go to Harvard this year compared to last year. The number is just keep increasing. And I'm sure teman-teman juga bisa jadi the next HBS student juga. Amin, amin. Dan yang terakhir, Mas Calvin, apa harapan seorang Calvin Nathanael untuk Indonesia yang lebih baik? My expectation is untuk Indonesia orang lebih baik, kita tuh harus, kalau menurut saya kita harus lebih humble gitu ya. Karena saya ingat ketika saya di Singapura, ini pengalaman pribadi saya, tapi mungkin bukan berarti buat orang lain. Saya ngerasa kayak, wah, saya bisa pinter banget ya, saya bisa ngomong ini pinter banget ya. Tetapi humility is very important process. Kayak kadang-kadang kita tuh punya satu mindset yang kalau kita udah punya, kita taruh helm gitu ya, nggak peduli deh orang ngomong apa. Tetapi di sini di HBS ini kita di challenge. Kadang-kadang kita ngerasa ada banyak topik yang kontroversial gitu di HBS, dan di sinilah kita challenge. Salah satunya misalnya apakah sistem presidensial itu adalah sistem yang bagus atau enggak gitu. Apakah Singapura itu negara yang seperti diktator gitu. Apakah itu sesuatu yang buruk? Kadang-kadang mindset kita adalah karena kita sudah dikasih dididik dari kecil, kalau misalnya ini adalah yang ada di negara kita, ini yang terbaik. Pada kenyataannya enggak gitu. Begitu pula ketika kita menjalankan bisnis. Banyak orang mungkin merasa kalau misalnya kita punya bisnis yang besar, kita aman. Kita bakal kaya 7 turunan. Tetapi pada kenyataannya kan teknologi change. A lot of people now have access to technology. If you can do a startup, you can actually also be on par with these people as well. And you can only have this kind of mindset if you have a humility to know like what is good and how other people actually have different perspective that can help me to understand my strength and improve better. Dan yang kedua adalah yang saya ingin harapkan dari orang Indonesia adalah untuk lebih banyak membaca. Saya jujur dulu membaca itu, setiap kali baca buku ya ketiduran. Nggak peduli gimana aja, baca buku sekolah, baca buku novel ketiduran, nggak suka ngebaca. Tetapi yang saya pelajari dari teman-teman saya di sekolah, dari India, in China, they like to read a lot. And by reading, you gain so much in terms of knowledge that you can actually be used for your day-to-day life, for your future business. Dan disitulah yang HBS tekankan. Kita tuh sehari bisa baca ya Mas, bisa sampai 40-50 halaman gitu. Kecil tulisannya. Tapi mereka paksa kita untuk baca, dan dari baca itu saya belajar tentang banyak organisasi, banyak case, dan itu sangat berguna menurut saya dimanapun. Regardless kamu ambil MBA atau non MBA, I'm sure ke teman-teman bakal sukses. Tetapi kembali lagi baca itu sangat membantu, dan MBA itu mungkin bisa buat kamu, bisa nggak buat kamu. Tetapi there is no right or wrong answer. Yang penting fokus sama diri kamu, jangan mudah menyerah, sama jangan down kalau ditolak. Gagal itu sesuatu yang biasa, kalau kita perang itu siap menang, siap kalah, dan that's part of life. Gitu, Mas. Terima kasih, Mas Calvin. Sekali lagi terima kasih, Mas, dan sukses buat studinya dan karirnya nanti ke depannya, Mas Calvin. Amin, amin, amin. 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 Terima kasih banyak, Mas Gulo. Semoga berguna bagi teman-teman juga ya. Amin. Terima kasih, Mas. Dan untuk teman-teman, terima kasih. Semoga yang telah di-sharingkan oleh Mas Calvin tadi memberikan motivasi buat teman-teman dan membuka paradigma baru nih. Ya, bagaimana kuliah ke luar negeri dan bagaimana kuliah di Harvard Business School. Semoga semakin banyak ya anak-anak Indonesia yang bisa kuliah di Harvard Business School. Dan tentu saja ya, membawa bendera Indonesia di Flag Day di Harvard Business School. Amin. Yeah. Amin. Amin. Baik, Mas Calvin, luar biasa. Terima kasih, Mas. Saya
Saya Gulo dan seluruh tim dari JD PNS mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa dalam program Dunia Kampus atau program lainnya oleh JD PNS. Terima kasih. Terima kasih, Mas.